guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Hidayah atau biasa disebut dengan Laila dari PK IMM-FTI. Nah, di sore ini saya juga dibersamai oleh narasumber kita. Silakan Mas kenalan. Saya Fauzi Drawiguna, biasa dipanggil Wiguna dari bidang Medcom PK IMM-FTI. Nah, kita bertemu kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Terkini. Nah, kemudian di acara Ngopi ini, kemarin kan kita membahas tentang AI dan hubungannya dengan agama. Nah, di podcast ini itu kita akan membahas tentang media sosial, Mas. Karena kan media sosial ini sering banget ya digunain oleh mahasiswa ataupun pemuda di masyarakat. Pada umumnya media sosial ini itu udah menjadi makanan sehari-hari bagi setiap individu. Gak bisa dipungkiri juga nih kalau misal orang-orang gak bermain media sosial, karena media sosial ini ada dampak baik dan dampak negatifnya juga. Nah, di sore ini kita akan mengulik abis tentang media sosial, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya akan kita bahas habis dengan narasumber kita, yaitu Mas Fauzi Triagung Wiguna dari bidang Medcom. Nah, sebelumnya makasih nih Mas udah mau hadir dan mempercayai saya di podcast kedua ini. Nah, sebelumnya Mas sendiri kesibukan akhir-akhir ini tuh apa ya? Oh, sekarang kesibukan saya lagi kuliah semester 5, terus juga ikut IMM-FTI juga, terus ya udah kayaknya itu doang sih. Ada lain misal di prodinya kayak gitu? Mungkin sekarang kebetulan lagi jadi asisten gitu aja. Nah, oke. Bisa kita lanjut aja ya teman-teman, terkait langsung aja ke poinnya. Terkait media sosial nih, media sosial ini kan banyak banget cakupan luasnya nih. Nah, kira-kira seperti yang kita ketahui nih, perkembangan digital itu salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat. Adanya jaringan perangkat digital dan media-media digital yang memberikan kemudahan untuk segala aktivitas, bahkan pekerjaan sehari-hari dalam penggunaannya. Salah satunya adalah yang paling menarik digunakan bagi kita, yaitu media sosial. Pasti nih dari Mas sendiri ngerasain dong perkembangan media sosial saat ini tuh apa dan dampaknya tuh seperti apa sih kira-kira? Kalau media sosial sendiri menurutku emang ada seperti dua sisi mata pisau ya. Ya. Ada dampak buruknya sama dampak positifnya. Dan menurutku emang media sosial yang akhir-akhir aku pakai, mungkin Instagram sama YouTube itu ngaruh banget ke pola pikir aku, terus kebiasaan aku, perilaku aku. Karena menurutku dari dua platform ini kita mendapatkan banyak inspirasi, banyak motivasi, terus banyak insight apa sih yang terjadi di luar sana itu didapatkan dari YouTube sama Instagram kalau aku pakai gitu sih. Berarti sejauh ini penggunaannya lebih seringan Instagram sama Facebook, YouTube itu ya? Ya, dua itu aja sih. Oh iya. Nah, selain itu kan tadi Mas bahas tentang sisi positifnya ya? Ya. Nah, selain untuk memudahkan itu kan pasti ada dampak buruknya juga. Nggak heran juga media sosial itu kan juga mempengaruhi pola pikir, apalagi mahasiswa yang katanya itu teman-teman, mahasiswa itu kan disebut dalam orang yang labil nih. Apalagi udah main gadget itu kan udah beda lagi. Nah, itu emang iya nih media sosial ini pengaruh banget terhadap pola pikir kita. Oke, mungkin kalau entah labil atau enggak, menurutku kalau dampak negatifnya aku pernah rasain tuh kayak kecanduan sih. Lebih ke kecanduan, terus kayak susah tidur gitu. Tidur tuh kayak susah banget. Pernah nih aku main sosmed tuh sampai jam 1 pagi tuh nggak ngapain ya, scroll doang tuh kayak mau tidur lagi tuh kayak susah banget gitu. Nah itu sih. Terus juga untuk dulu pernah pakai aplikasi TikTok kan. Jadi pas awal-awal pandemi itu terus sering banget pakai, tapi malah lama-lama kayak kecanduan. Tapi seiring berjalannya waktu aku baca di kayak penelitian, entah itu di konten di channel-channel YouTube atau Instagram tuh menjelaskan bahwa si TikTok ini tuh berpengaruh ke tingkat konsentrasi kita gitu. Jadi konsentrasi kita jadi pendek karena kan format si video TikTok itu kan hanya 60 detik, 30 detik kan. Nah, itu bikin tingkat konsentrasi kita jadi turun. Nah, gitu. Dan aku milih kayak ternyata si TikTok ini bikin tingkat konsentrasi kita turun. Jadi aku milih mending aku pindah ke YouTube aja deh, biar kayak aku maksain bahwa ketika aku udah konsentrasinya turun, mending aku pilih si YouTube aja karena dia
pakai format video panjang yang bikin aku tingkat konsentrasinya tinggi, terus dapat ilmu yang banyak juga karena formatnya panjang gitu sih. Terus tadi nih terkait kecanduan nih. Kecanduan itu sebenarnya kan itu hal yang sulit dihilangkan, tapi kan kalau misal dari pribadi mau merubah itu kan pasti bisa kan ya Mas ya. Nah itu kira-kira biar kita nggak kecanduan sama media sosial itu kita itu harus pilih-pilih kayak gimana ya, misal kita scroll tuh hanya pas emang kita butuh atau hiburan atau gimana kira-kira? Pernah ya, aku kembali ke referensi aku. Cara mengatasi masalahku ya kembali ke media sosial tadi. Kalau tadi pernah kecanduan, terus aku cari gimana caranya nggak kecanduan lagi. Jadi kayak pernah nih, aku lihat di konten kreator di YouTube cara kayak stop puasa sosmed gitu. Nah, kayak puasa sosmed tuh ini menarik nih, kayak aku punya masalah itu. Terus nemu konten puasa sosmed, terus kayak 30 hari atau 2 minggu. Itu gimana caranya biar kita tuh nggak kecanduan lagi. Jadi caranya tuh bisa kayak ketika mau buka sosmed kita harus tahu dulu mau ngapain nih, mau ngapain. Masa mau scroll doang? Lah aku ada tanggung jawab yang lain gitu misal. Itu sih yang bisa aku sharing gitu. Berarti lebih ke manajemen waktu sendiri ya teman-teman. Gimana kita mau bersosial media atau enggaknya itu pilihan kita sendiri gitu ya Mas kurang lebihnya. Terus langsung aja nih aku mau nanya, biasanya tuh orang-orang tuh ngikutin media sosial itu karena dia ada ngikutin, misal nih saya nih lebih suka lihat kontennya Mbak Najwa Shihab, jadi tuh aku tuh sering banget sampai ya apalagi ini ada yang Palestina terus ada yang mahasiswa yang bunuh diri, kasus-kasus yang banyak banget gitu kan. Jadi kita makin sering scroll yang dimana kita pengen tahu informasi validnya gitu. Nah sebenarnya orang-orang tuh ngikutin tokoh-tokoh besar yang emang dia kagumi itu, menurut Mas tuh wajar atau emang kalau misal batasnya terlalu maksimal itu bagaimana? Dan emang iya media sosial ini lebih efektif untuk mencari informasi yang valid kayak gitu? Kalau dibilang valid kayaknya belum valid. Tergantung sih, kayak misal tadi Mbaknya mencontohkan Mbak Najwa Shihab tadi, kayak menurutku emang valid karena dia juga nggak aktivitas di sosmed doang, karena dia juga sebagai jurnalis juga, presenter juga, jadi udah biasa ketemu fakta-fakta, apalagi tentang fakta-fakta politik. Kayak kalau teman-teman ngikuti Mbak Najwa juga dibarengi baca-baca berita bakal jadi valid juga sih, kayak harus difilter juga secara kita konsumsi gitu. Terus kalau misalnya anak-anak nih, aku tuh sering banget lihat fenomena dimana kan aku kosnya di kampus 2 ya. Itu anak-anak tuh pada main HP di emperan kampus 2 itu pada wifian. Dan gimana ya, menurut Mas tuh pendekatan seperti apa yang harus dilakukan baik itu keluarga atau teman sebayanya untuk dia tuh lebih ya istilahnya kayak dikasih tahu lah media sosial yang menurut tuh apa. Takutnya yang namanya informasi di media sosial kita nggak bisa cegah ya Mas, semua itu global, yang namanya itu kan pengaruh global, itu semua bisa keakses di situ. Nah kira-kira takutnya malah anak-anak tuh dapat kebetulan banget pas scroll dapatnya informasi yang aneh-aneh gitu kan, jadi kejahatan juga bagi pola pikir yang tadi nyambung itu. Nah kira-kira menurut Mas gimana? Kalau menurutku, kalau si anak kecil tadi sering gunain sosmed, terus ketemu informasi-informasi yang banyak kayak gitu, mungkin lebih ke kita harus mengingatkan sih, kayak kesadaran diri. Kayak kalau anak kecil kan susah, kayak oke, kita orang dewasa, orang mahasiswa bisa diingetin secara langsung, tapi kalau anak-anak lebih ke dibina lah, kayak secara tidak langsung kita terapkan, dek kalau ada informasi ini jangan sampai jangan diambil mentah-mentah gitu, kayak dibiasain lah gitu, kayak kita tuh mengajarkan kayak ya ilmu parenting sih, kayak ilmu parenting yang dikit-dikit gitu ya, mungkin dengan mengingatkan jangan jangan gunain sosmed sering-sering, terus gunain yang baik-baik gitu, kurangin main gamenya lah ya, main game boleh tapi jangan sering-sering gitu aja sih. Oke, mungkin itu ya untuk yang nonton ini, barangkali ada orang tua yang melihat anaknya juga memiliki kegiatan yang terus-terusan main gadget sehari-hari, itu mungkin bisa dicoba triknya. Terus lanjut nih Mas, berarti ini nggak menutup kemungkinan kalau media sosial ini juga memicu adanya bullying. Wow. Bener nggak? Bener sih. Nah, bullying ini kan
pasti di tingkat SD udah ada bullying, apalagi di tingkat mahasiswa yang dunia mahasiswa ini kan harus benar-benar prinsipnya harus teguh ya. Nah itu untuk mengatasi bullying di media sosial tuh kayak gimana? Maksudnya kan yang namanya pakai platform media sosial ini kalau kita bullying kayak kita hatinya kayak cemas, kayak takut gimana-gimana, apalagi kejahatan yang di media sosial ini secara tiba-tiba tuh banyak banget ya gitu. Nah itu untuk mengatasinya gimana? Ya untuk mengatasi bullying menurutku sih lebih ke apa ya? Kayak mungkin teman-teman pernah kayak pernah dengar istilah emotional intelligence, itu kayak lebih kita bisa kayak kalau IQ kan intelligence kayak kita kognitifnya, kalau emotional intelligence itu kayak gimana cara mengatur perasaan. Ketika kita sebaiknya sih kalau mau main HP sih ya kita netral aja, karena si sosmed itu sendiri kan bisa ada kayak dampak buruk, dampak positifnya. Informasi juga kayak apapun ada di situ, baik buruk, ilmu apapun bisa di situ. Tapi gimana caranya kita pakai media sosial secara netral, terus nggak terbawa emosi gitu sih. Oke, dari tadi jawaban dari Mas Wiguna nih udah kompleks ya teman-teman. Terakhir nih, aku mau nanya, kita nih udah sering main media sosial. Nah, kira-kira efek samping kita bermain media sosial ini apa kita tuh kurang dalam bersosial dengan masyarakat? Kira-kira jiwa sosial kita itu menurun atau gimana kalau kita jelas menurun. Jelas menurun karena ya kalau kita main HP terus, scrolling terus ya itu bakal kayak ngaruh ke kehidupan sosial. Mungkin tadi kalau susah bersosialisasi lah, sama orang-orang terdekat gitu, terus rasa pedulinya kurang gitu sih menurutku. Bakal ngaruh banget kalau main medsos berlebihan gitu sih. Oke teman-teman, dari podcast ini kita dapat simpulin ya, kalau misal dalam bermedia sosial kita tuh harus bijak, gimana kita cara waktu membagi, kita kapan butuh untuk bermain gadget, kapan kita sosial dengan masyarakat, kapan kita menyikapi informasi-informasi yang masuk terhadap pengaruh globalnya, terus kapan kita juga bisa menyikapi kalau misal kita ada serangan kejahatan dari media sosial, itu udah dikupas habis tadi. Nah, dari penjelasan tadi udah cukup jelas ya teman-teman. Dan ada nggak nih closing statement dari Mas Wiguna terkait basa-basi tadi media sosial terkini? Nah, kira-kira closing statementnya apa? Untuk teman-teman mungkin sesuatu itu pasti punya hal buruk sama hal positif. Untuk semuanya netral, tergantung kita menggunakannya, menyikapinya. Dan bijak-bijaklah untuk menggunakan media sosial, karena media sosial bisa menjadi barang yang paling berbahaya ketika kalian tidak bisa menggunakannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gak kerasa ternyata kita udah bincang-bincangnya udah terlalu lama. Dan mungkin ini yang dapat kami hadirkan terkait media sosial, dan harapannya teman-teman yang nonton juga tetap jaga privasi, jaga keamanan dalam bermain media sosial. Bener gak Mas? Betul. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Bye-bye.